Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sepinaya Pratika dengan NRP 248020098. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Magister Manajemen Universitas Pasundan. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi pemasaran. Nah, di sini ada penjelasan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan rencana komprehensif yang merinci bagaimana suatu produk, bisnis, atau jasa akan mempromosikan produk atau layanannya kepada target pasar untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini melibatkan berbagai taktik dan kegiatan yang terkoordinasi untuk membangun kesadaran merek, mendorong penjualan, dan membina hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, yuk kita ulas sedikit mengenai makna dari strategi pemasaran. Baik, satu strategi pemasaran. Nah, di sini adalah cara-cara yang dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki untuk satu, menentukan harga jual, dua, menetapkan segmentasi konsumen, yang ketiga, memilih jalur penjualan, yang keempat, mempromosikan produk atau jasa. Nah, bagaimana sih kita bisa memastikan apakah produk atau jasa yang akan kita jual ini memang dibutuhkan oleh para konsumennya? Ada beberapa tahapan untuk memastikan produk atau jasa kita layak. Yang pertama, pengembangan ide. Yang kedua, riset dan pengujian. Yang ketiga, promosi produk atau jasa. Yang keempat, penjualan produk jasa. Baik, yang pertama, pengembangan ide. Di sini memutuskan apa yang dijual dari beberapa pilihan dan bagaimana pengemasan produk atau jasa tersebut akan dikemas penyajiannya kepada konsumen agar diterima dengan sebaik mungkin. Yang kedua, riset dan pengujian, di mana riset dan pengujian untuk mengukur minat konsumen dan menyempurnakan ide produk, menentukan harga jual produk, jasa yang akan ditetapkan. Yang ketiga yaitu promosi produk dan jasa. Promosi produk dan jasa melalui media, acara, iklan langsung, maupun kemitraan berbayar, dan masih banyak lagi. Apalagi di zaman sekarang, promosi itu semakin luas. Jangkauannya harus semakin luas. Dan media sosial biasanya menjadi sasaran utama atau target yang utama, di mana kita sering melihat berbagai influencer, berbagai selebgram, itu sudah memanfaatkan promosi digital tersebut. Nah, banyak juga sekarang bisnis-bisnis yang bekerja sama dengan influencer maupun selebgram untuk mengambil hati para konsumennya, sehingga percaya dengan produk yang kita jual. Yang keempat, yaitu penjualan produk atau jasa, di mana ini menentukan lokasi penjualan dan bagaimana rencana untuk menjual kepada konsumen, ini juga sangat penting. Selanjutnya, analisis STP atau segmentasi target dan posisi. Segmentasi pasar dapat dibagi berdasarkan geografi wilayah, demografi, dan psikografi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama dulu, geografi atau wilayah. Menentukan kita mau berjualan di dalam kota, luar kota, dan lain sebagainya. Penentuan ini perlu dilakukan karena akan berpengaruh pada pengemasan, produk, daya tahan produk, dan rencana lainnya. Baik, yang selanjutnya demografi. Demografi merupakan segmentasi berdasarkan demografi meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, etnis, agama, dan lain-lain. Kita perlu menentukan segmentasi ini, misalnya untuk menyesuaikan untuk media pemasaran atau bahasa komunikasi yang akan kita pakai. Yang ketiga, yaitu berdasarkan psikografi yang meliputi status sosial, gaya hidup, peminatan, dan lain sebagainya. Kita perlu menentukan posisi produk kita berada di kalangan masyarakat yang mana untuk memudahkan kita dalam menentukan harga yang sesuai dengan kemampuan konsumen tentunya. Hmm. Setelah menentukan segmentasi, selanjutnya memilih karakter konsumen yang mana yang akan menjadi target pasar kita. Nah, dalam strategi pemasaran, salah satu strategi pemasaran yang paling sering digunakan adalah bauran pemasaran. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix yang merupakan kombinasi dari 4 konsep atau 4P, di mana sering dikenal yang pertama itu produk, yang ketiga price, yang
Sorry, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion. Nah, pasti sudah tidak asing kan? Baik, yang pertama kita menjelaskan mengenai produk. Nah, produk atau jasa adalah produk atau jasa yang ditawarkan ke calon konsumen mengenai produk apa sih yang akan kita jual agar konsumen tuh tahu gitu. Produk apa? Tuh. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu price atau harga. Price adalah harga yang ditentukan oleh produk atau jasa kita. Yang ketiga yaitu place atau lokasi penjualan. Lokasi penjualan atau tempat yang kita tentukan agar konsumen dapat membeli produk kita secara offline maupun online, tergantung dengan perencanaan kita yang dari awal ataupun jalan berdua-duanya. Itu sangat sering dilakukan di zaman sekarang ini. Yang keempat yaitu promotion. Adalah cara yang dilakukan untuk mengenalkan produk atau jasa kita agar menarik minat konsumen untuk membeli, termasuk memilih media yang digunakan untuk promosinya. Nah, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang mengharuskan kita adaptif, maka para peneliti menyempurnakannya dengan konsep 4C, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, customer solution atau solusi untuk pelanggan. Yang kedua, customer cost, harga pelanggan. Yang ketiga, convenience atau kenyamanan. Yang keempat, yaitu communication atau komunikasi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama adalah customer solution atau solusi untuk pelanggan, yaitu produk atau jasa yang dijual dapat membantu menyelesaikan masalah konsumen. Yang kedua yaitu customer cost atau harga pelanggan, di mana selanjutnya customer cost yaitu harga dari produk atau jasa yang akan dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginannya. Yang ketiga yaitu convenience atau kenyamanan. Lalu ada convenience berupa kemudahan melalui berbagai saluran penjualan yang diberikan kepada konsumen. Yang keempat yaitu communication. Tentunya komunikasi ini sangat penting, di mana kita dapat melakukan komunikasi yang baik tentang produk atau jasa yang kita jual sebelum, sesaat, maupun setelah pembelian kepada konsumen. Nah, di slide selanjutnya yaitu posisi bisnis pada segmentasi pasar. Yang pertama yaitu keunikan atau jasa membuat yang dipilih oleh konsumen. Yang kedua yaitu produk atau jasa untuk dibeli. Yang ketiga yaitu konsumen puas dan melakukan repeat order terhadap barang atau jasa yang kita punya. Otomatis jika konsumen melakukan repeat order, berarti jasa atau produk yang kita jual itu sudah berhasil memikat hati konsumen. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.